Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Renaldi Priyadi Simbolon, dan juga ada teman saya yang bernama Nur Alifa Inaya, ada Rosida, Erzalia, dan juga Tiara Rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hubungan sekuritas dilutif dan laba bersaham atas kasus Singapura setuju konversi utang PT MNC Investama Tbk BAIT. Berikut kronologi kasus yang akan saya bacakan. Pengadilan Singapura menyetujui penukaran penawaran exchange offer atau konversi utang dari penerbitan obligasi PT MNC Investama Tbk BHIT sebesar 231 juta US dollar atau setara 3,23 triliun atau dalam kurs 14.000 per dolar, 14.000 rupiah per dolar AS. Pada akhir bulan lalu, Januari 2021, MNC Investama merupakan induk usaha dari MNC Group milik pengusaha Heri Tano Subidjo. Adapun kronologi yang kedua, dalam exchange offer yang telah disetujui, semua pemegang obligasi akan diminta untuk membeli antara saham baru atau obligasi baru. Ungkap Direktur Utama MNC Investama Dharma Putra dalam keterangan resmi dikutip pada hari Selasa tanggal 2 bulan 2. Pemegang obligasi dapat memilih saham baru dalam waktu 2 bulan sejak tanggal efektif skema. Sedangkan untuk pilihan obligasi baru diberikan waktu hingga 6 bulan dari tanggal efektif skema. Memiliki jangka waktu 5 tahun. Kronologi yang keenam yaitu perseroan telah mendapatkan konfirmasi bahwa setidaknya 65% pemegang obligasi akan mengkonversi obligasi menjadi saham. Saham baru akan diterbitkan oleh perseroan dalam waktu 12 bulan dari tanggal efektif. Dan juga ada yang kronologi ketujuh, selanjutnya konversi utang menjadi saham akan menurunkan sisa utang induk perseroan sekitar 65% dari 231 juta US dollar menjadi 81 juta US dollar. Dan yang terakhir, kronologinya yaitu sementara ekuitas induk akan meningkat 18,1% dari 12,2 triliun rupiah menjadi tidak kurang dari 14,5 triliun rupiah sehingga BV share menjadi 196 rupiah. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Rosida. Yang selanjutnya yaitu ada analisa kasus tentang penyetujuan konversi utang dari penerbitan obligasi PT MNC Investama Terbuka, yaitu pada akhir Januari 2021, Pengadilan Tinggi Singapura menyetujui konversi utang dari penerbitan obligasi PT MNC Investama Terbuka sebesar 231 juta US dollar
atau setara dengan 3,23 triliun rupiah. Dari penerbitan tersebut mengakibatkan utang obligasi dari PT MNC Investama Terbuka berkurang dan saham biasa bertambah masing-masing sebesar 3,23 triliun rupiah. Dan perlu kalian ketahui bahwa PT MNC Investama merupakan induk usaha dari MNC Group milik pengusaha Heri Tanu. Dan selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Februari 2021 dalam exchange offer atau konversi utang yang telah disetujui, semua pemegang obligasi diminta untuk memilih saham baru atau obligasi baru. Bagi pemilik obligasi yang memilih saham baru memiliki jangka waktu 2 bulan dari tanggal efektif skema tersebut. Adapun opsi yang dari pemegang saham yang opsi yang diberikan dari pemegang obligasi yang memilih saham baru tersebut yaitu dengan nilai tukar 8.267.052 saham per 100.000 US dollar dari jumlah pokok obligasi tersebut, yang mengakibatkan utang obligasi dari PT MNC Investama tersebut akan mengalami pengurangan sebesar 800.206.705.200.000 US dollar. Dan di mana seiring berkurangnya utang obligasi tersebut juga saham biasa akan mengalami penambahan sebesar 826.705.200.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada opsi lain mengenai obligasi baru yang akan dijelaskan oleh Tiara Rahayu. Untuk opsi lain yaitu obligasi baru yang diterbitkan oleh perseroan dengan nilai tukar 100.000 US dollar jumlah pokok obligasi baru untuk setiap 100.000 US dollar jumlah pokok obligasinya. Untuk obligasi baru ini menawarkan kupon tetap untuk obligasi baru ini menawarkan kupon tetap 1% per tahun ditambah dengan kupon variabel yang ditentukan berdasarkan jumlah dividen tunai yang diterima perseroan dari PT Global Mediacom Tbk dan PT MNC Capital Indonesia Tbk. Obligasi baru ini memiliki jangka waktu 5 tahun. Untuk jurnalnya sendiri itu di sisi debit ada utang obligasi sebesar 10 miliar, di sisi kredit adapun utang obligasi baru sebesar 10 miliar yang dimana 10 miliar ini didapat dari 100.000 US dollar jumlah pokok obligasi baru dikali dengan 100.000 US dollar dari jumlah pokok obligasinya. Mungkin selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya di sini terjadi penurunan utang induk perseroan sekitar 65%, yaitu yang tadinya 231 juta US dollar menjadi 81 juta US dollar. Penurunan utang ini terjadi karena adanya konversi obligasi menjadi saham. Sekitar 64% pemegang obligasi akan mengkonversi obligasinya menjadi saham. Dan saham baru ini akan diterbitkan oleh perseroan dalam waktu 12 bulan dari tanggal efektif. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sementara itu, ekuitas induk akan meningkatkan 18,1%
dari 12,2 triliun rupiah menjadi tidak kurang dari 14,5 triliun rupiah, sehingga book value per share atau nilai buku per saham akan menjadi 196 rupiah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya maupun rekan-rekan saya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.